Halo semuanya, kembali lagi. Di video kali ini, gua akan membahas tentang Crow Zero Explode. Cerita bermulai dari seorang anak dan ibu. Terlihat seorang ibu sedang mengantarkan anaknya ke panti asuhan dan meninggalkannya. Cerita beralih ke Zuzuran. Terlihat seorang remaja yang bakal kita tahu bernama Kaburagi Kazeo. Kazeo berjalan menuju Zuzuran. Terlihat juga 3 orang remaja yang sedang membicarakan Kazeo. Mereka adalah Ogisu, Momo, dan Goro. Dan Kazeo bertemu dengan mereka dan menanyakan jalan menuju ke Zuzuran. Entah kenapa Ogisu tidak suka dengan Kazeo hingga terlihat cekcok sedikit di tengah dialog mereka. Trio tersebut hampir tertabrak mobil. Itu kenapa nggak beneran sih? Coba terlihat seorang remaja di dalam mobil tersebut, yaitu Kagami Ryohei. Beralih ke Zuzuran. Saat ini Zuzuran sedang melaksanakan tradisi Zuzuran Little Match. Terlihat di sana Takagi dan Gora, penguasa Zuzuran, siap melaksanakan duel dan berakhir hanya dengan sekali sapuan haki dan duel selesai. Kagami dan Kazeo yang menerobos masuk ke Zuzuran. Kazeo yang kepalanya dijambak tidak terima, lalu memukul dengan Bosu Suko Haki hingga lawannya pun rontok semua giginya. What? Trio tersebut baru menyadari bahwa orang yang mereka ajak berantem tadi itu adalah Kaburagi Kazeo. Gora yang melihat kejadian tersebut lalu menanyakan apakah kau murid pindahan. Dan Kazeo menjawab, aku baru di sini. Dan film dimulai. Tempat beralih kayak bar gitu dan terlihat di sana ada Ken. Ken yang sepertinya baru menikmati hidup barunya. Di sana Ken bertemu dengan Makise. Makise yang kaget dengan Ken kenapa tidak mengabarinya ketika dia kembali. Semuanya tahu kalau Ken adalah seorang nelayan. Ken dibawa oleh Makise ke sebuah showroom mobil, tempatnya di mana Makise bekerja. Makise berniat mengajak Ken bergabung. Makise dia bagian perbaikan mobilnya, sedangkan Ken di bagian penjualan. Ken yang sok-sokan tidak mau menerimanya, dan datanglah seorang wanita yang membuat Ken terdiam dan termenung. Wanita tersebut ialah Aya, anak dari yang punya tempat ini. Ken akhirnya menerima tawaran dari Makise. Emang ya, cinta itu bikin buta. Spicy meat. Yeah, boy. Kembali ke Zuzuran. Kazeo dibawa oleh Momo ke kolam renang Zuzuran. Trio tersebut berniat mengajak Kazeo buat bergabung dengan Kazeo yang tidak Kazeo itu intinya tidak suka diperintah, lalu menolak dan ninggalin. Yeay, ini mah kesempatan dalam kesempitan. Ogisu menjelaskan daftar nama-nama peringkat penguasa Zuzuran. Peringkat pertama ialah Gora, orang yang kita lihat di awal tadi yang main sapu. Dan mereka keduanya yaitu Takagi Tetsuji, orang yang kena sapu tadi lalu. Peringkat ketiganya dari Five Shimas, orang yang jaga gerbang tadi di depan itu, Terashima Soshi. Peringkat keempat, kaki tangan Gora, yaitu Yamaha Tamotsu. Honda Tamotsu. Dengan bergabungnya 3 peringkat teratas bersama Gora membuat Gora semakin kuat. Peringkat kelima ialah orang yang membuat heboh di hari pertama, yaitu Kaburagi Kazeo. Yang keenam ialah Terada Suji dari kelas 3E. Dan yang ketujuh adalah Yamashita Kohei. Dia murid pindahan sama seperti Kazeo di SMA Nanamori. Mereka memanggilnya Black Dynamite.
Dan dia yang berada pada tingkatan tidak tersentuh ialah Hayashida Megumi alias Rindaman. Dan jangan lupa si kuda hitam, Kagami Ryohei. Ketika sewaktu pulang, Kazeo bertemu dengan seorang cewek yang sedang difitnah maling. Ya walaupun kenyataannya emang benar sih. Perempuan itu bernama Mie, adik satu panti asuhan Kazeo. Kazeo mengantarkan Mie ke pantinya dan terlihat juga pengurus panti asuhan tersebut dan tampak akrab dengan Kazeo. Pengurus panti tersebut menanyakan kenapa pindah ke Zuzuran dan menawarkan Kazeo untuk mampir. Kazeo pun pergi dan meninggalkan panti tersebut. Keesokannya, Ken mendapatkan pelanggan pertamanya. Ken dengan bakat lobbynya akhirnya mendapatkan keuntungan. Waktu makan siang, Ken dan Makise makan dari masakannya Aya. Ken tampak sangat suka sama Aya ini sampai membicarakan pembicaraan rada mendalam sih. Tepat berpindah di bar, seperti biasanya Kazeo dan trio tersebut ngobrol. Di tengah percakapannya dengan Ogisu, datanglah seseorang yang bakal kita tahu namanya adalah Shibata, pemimpin dari SMA Kurosaki. Ogisu menanyakan kenapa dia pindah ke Zuzuran, tapi tidak mau berantem. Kazeo hanya menjawab dia tidak mau seperti ayahnya. Ogisu yang menekankan ke Kazeo bahwa ayahnya itu pecundang. Kazeo yang tidak terima bokapnya diledek rada panas lah. Di tengah perbincangan tersebut, Mura dan Goro terlibat perkelahian dengan Shibata. Kazeo yang melihat darah di kepala Goro lalu teringat kejadian ayahnya. Kazeo lalu ikut andil dalam perkelahian tersebut hingga Shibata dan Kazeo berhadap-hadapan. Pertarungan baru berhenti ketika suara sirena polisi mulai terdengar. Semua yang ada di bar tersebut kabur, termasuk Kazeo dan Shibata. Mereka berhenti di sebuah gang sempit, lalu Shibata membicarakan bahwa cepatlah jadi yang teratas, lalu kita bisa menguasainya. Keesokan harinya, Ken berada di tempat Otsu dan bertemu dengan Naraoka. Seperti rekan lama, Naraoka menjamu Ken dengan baik, dengan hangat, dan berbincang tentang masa lalunya karena Ken pernah menjadi bagian dari keluarga Kagami. Ken menjelaskan bahwa dia sekarang bekerja di Nakata Auto dan berkata untuk jangan mengganggu Nakata Auto karena Ken bekerja di sana. Ken yang jatuh cinta dengan Aya rela melakukan semua ini. Naraoka yang mendengar itu tidak terima kenapa dia harus menuruti maumu, padahal kau hanya seorang warga biasa. Naraoka membujuk Ken agar bisa menipu pemiliknya untuk dijual kepada Naraoka dan menjadikan tempatnya sebagai tempat perdagangan seks. Dan Naraoka menawarkan kepada Ken tentang beberapa persen yang dia minta apabila dia mau melakukan tersebut. Dan terlihat di sana seorang karakter baru yang baru keluar dari penjara remaja yang bernama Fujiwara dan yang berumur 18 tahun. Dia masuk polisi karena membakar lawannya dan mematahkan tangan lawannya. Ken yang melipir di tengah obrolan tersebut lalu bertemu dengan Kagami Ryohei dan kaget melihat Kagami sudah besar. Ternyata waktu Kagami kecil, Ken lah yang mengasuhnya. Dan Naraoka ternyata memiliki hutang budi kepada ayahnya Kagami. Dia bertekad mengembangkan usahanya lalu menyerahkannya kepada Kagami. Keesokan harinya di Kurosaki sedang mengadakan audisi berkelahi untuk anak kelas 1. Anak buah Shibata memberitahukan kalau Fujiwara sudah keluar dari penjara. Lalu Keinichi bersaudara menantang Shibata Hiroki. Belum dimulai duel, terdengar suara keras motor yang kita tahu berasal dari motor Fujiwara. Fujiwara main ke sekolah lamanya dan nampak Fujiwara sudah tidak tertarik lagi dengan berkelahi. Tapi bohong. Lihat Kazeo sedang melayat ke makam ayahnya. Dia mengingat semua kejadian yang menimpa ayahnya. Sewaktu di bis, ibu Kazeo memberikan uang untuk Kazeo. Sesampainya Kazeo, dia bertemu dengan Ogisu, lalu mengajak Kazeo untuk ikut dengan dia ke pemandian. Ternyata di pemandian sudah ada Momo dan Goro di sana. Ogisu nampak sedang beradu nasib bapak dengan Kazeo di tengah obrolan tersebut. Momo dan Goro datang dengan bonyok lagi, bawa bencana ini emang orang.
Mereka berurusan dengan Yakuza. Terlihat ada Ken dan Makise juga di sana. Dan Ken juga merasa tenang karena ada Makise yang maju ngelawannya. Makise untuk ngelawannya, tapi Makise dituntut nggak boleh berantem. Ia berakhir dengan adu bacot dan keluar dengan bugil aja. Kembali ke Jujuran. Ken pergi ke Jujuran untuk mencari Kagami, lalu bertemu dengan Kazeo. Karena Kagami menolak Ken lalu bercerita tentang masa lalunya dengan Kazeo dan riwayat sejarah tentang ayahnya Kagami. Dan ternyata Ken ke Jujuran hanya ingin melihat perkembangan Kagami. Kembali lagi ke tempat Naraoka. Di sana Fujiwara habis digulung oleh anak buahnya Naraoka karena Fujiwara melakukan kesalahan. Naraoka memberikan perintah kepada Fujiwara, dia boleh berbuat kekacauan asal tidak menyandang namanya. Dan ketika membuat keributan, Nakata Auto juga harus diserang habis oleh Fujiwara. Dan dimulailah aksi Fujiwara. Fujiwara menyerang mantan atau alumni anak Kurosaki yang masih aktif, dan anak sekolah Jujuran. Semua dibuat habis oleh Fujiwara. Dan tibalah penyerangan di tempat Ken. Mereka menghancurkan semua mobil yang ada di sana. Ketika Fujiwara berhadapan dengan Ken membuka penutup mulut Fujiwara dan menyadari dia dalangnya di semua ini. Makise keluar dan menghajar semua anak buah Fujiwara, dan Fujiwara menyuruh mereka untuk mundur dan berpindah menyerang Gora dan kawan-kawannya. Ketika berada di bus, Gora dikepung dari segala sisi. Fujiwara menyerang Gora sambil memanas-manasi Gora. Kalau dia ngalahin Gora, maka Jujuran juga menjadi miliknya. Gora menghajar anak buah Fujiwara melalui pintu belakang ya. Berpindah ke kafe. Di sana nampak anak Jujuran yang babak belur abis disikat oleh Fujiwara. Perdebatan mulai panas ketika Terashima memaksa Gora untuk menyerang balik. Tapi Gora hanya diam. Terashima berkata dengan lantang, "Apakah kau takut? Kami berada di sekitarmu bukan karena kami takut dengan kamu." Berpindah ke Jujuran, nampak Honda Tamatsu dibopong oleh anak-anak Kurosaki. Momo dan Goro yang melihat tersebut langsung membantunya. Ogisu yang merasa kesal berkata kalau mau main-main jangan pada Jujuran. Shibata menjelaskan bahwa Honda dibawa ke Kurosaki oleh Fujiwara. Pada malam harinya, Fujiwara menemui Kagami lalu membawa Kagami ke tempatnya lalu membicarakan beberapa hal intim. Spicy meat. Yeah, boy. Oke, jangan lupa nonton video gue selanjutnya. See you.